3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kori Azra Putri. Perkenalkan, aku Aura Syifatalita dari 11 Perfilman 3. Nah, pada hari ini kami akan membawakan podcast dengan judul Film versus Realita. Nah, sebelum itu Aura, kamu perkenalan dulu dong. Kenalan lagi nih. Kenalin, nama aku Aura Syifatalita dari 11 Perfilman 3. Nah, kebetulan hobi aku tuh nonton film. Sama juga kegiatan sehari-hari aku juga nonton film. Kalau misalnya nih ada kegiatan, ada waktu luang, nah terus juga lagi bosen, ya aku ngisi waktu luang aku dengan nonton film aja. Gitu. Berarti menurut Aura sendiri udah cukup relate lah ya judul kita dengan kehidupan Aura. Ya mungkin lumayan relate ya, karena ada beberapa orang yang aku temuin, ya khususnya mungkin aku ya, kehidupannya nggak semulus alur cerita di film ya. Dan jadi pas mereka nonton film, mereka bakal ngerasa kayak, ih aku pernah loh di posisi itu. Ya itu ngebuat kita tuh ngerasa kayak relate banget. Pasti ngena banget ya. Ngena banget. Perasaan. Iya. Kan? Nah, sebelum masuk ke inti lah kita ya. Aura sendiri ada nama panggilan khusus nggak? Sehari-hari aku dipanggil Aura juga sih. Ada manggil Aura aja nggak apa-apa. Ini manggilnya Aura aja Ya. kan. Nggak apa. Untuk anak seumuran kita, bagi remaja gini kan, pastinya lagi sering banget nih banyak yang dalam kondisi berbunga-bunga hatinya gitu. Tapi kenapa ya banyak banget orang yang ingin kisah kehidupan dia itu kayak di film-film? Menurut aku ya Dikar ya, khususnya aku juga remaja nih. Kisah cinta yang ditampilin di film itu tuh termasuk kisah cinta yang ideal gitu, bisa termasuk ideal karena alurnya tuh mulus, tertata gitu ya. Nah, yang alur yang mulus itu ya pastinya dong diidam-idamin remaja-remaja kayak kita. Gitu kan. Ini masih ada berhubungan dengan romance-nya juga. Iya. Kenapa ya film romantis itu sering banget bikin kita lupa atau malah salah paham soal cinta? Ya, dalam film sendiri cinta itu terlihat seperti takdir yang diatur dengan sedemikian rupa ya. Tapi padahal nyatanya cinta itu ya termasuk rumit lah, butuh effort, butuh waktu, ya butuh Semuanya butuh deh. butuh semuanya deh. Nah, jadi banyak dari kita yang salah paham nih, dikira cinta itu cuman butuh perasaan doang, padahal ya enggak lah ya kan pastinya. Ya pokoknya juga kalau misalnya kita suka sama orang, kita nggak bisa cuma ngasih perasaan, pasti kita juga harus butuh effort atau enggak, pokoknya sikap juga harus bagus ya, yang paling penting gitu deh. Nah, nih, selama Aura nontonin film apapun dari genrenya, pernah nggak sih salah satu film itu membuat Aura punya ekspektasi terlalu tinggi tentang hidup? Ya jujur pernah sih ya. Film itu sering ngebuat kita berekspektasi terlalu tinggi ya. Terutama karena film itu nampilin ya part-part terindahnya doang lah yang direkayasa dari kehidupan nyata. Gitu. Aura sendiri ada nggak sih film favorit Aura? Ya, pastinya ada dong.
Ya, pasti sih pernah ngerasa kecewa kayak gitu ya. Waktu tuh aku pernah ada tugas meneliti kan. Ini kan aku kan jurusan perfilman nih. Aku juga nanyain ke beberapa orang, wawancara beberapa orang. Dia tuh rata-rata pernah ngerasa kecewa lah intinya dengan hidup dia yang berantakan ya, yang lumayan berantakan, nggak seindah visual atau alur di film. Namanya film Iya. pasti ada yang namanya naskah ya. Iya. Dan itu semuanya udah tertata di dalam naskah. Ini juga di kehidupan kita pasti ada semua rasa ya kan. Pahitnya kehidupan atau manisnya kehidupan. Tapi gimana kalau semisalnya nih pahitnya kehidupan itu dimasukkan ke dalam film malah ngebuat filmnya jadi bermakna. Ya, justru itu film yang berani nunjukin pahitnya realita kehidupan, ya itu menurut aku lebih jauh bermakna lah ke penontonnya, lebih ngena lah nih ke penontonnya. Karena penonton ya bisa ngerasa kayak aku pernah di posisi itu, aku pernah ngerasain itu. Nah, kesedihan ini bisa jadi cermin atau sebagai pengingat lah kalau keindahan itu gak datang dari justru datang dari ketidaksempurnaan gitu loh. Ngerti nih Pak. Jadi berkata-kata nih. Gak apa-apa dong. Nih, kenapa? Gak semua sih tapi ya. Kenapa ya film itu jarang banget nunjukin pahitnya kehidupan secara jujur? Nah, karena kan film itu kan juga sebagai hiburan ya. Aku juga nonton film itu karena aku bosen atau ada waktu luang ya, sebagai hiburan. Tujuannya bukan selalu gambarin kehidupan nyata kita. Kalau film selalu gambarin kehidupan nyata kita, ya bosen dong kita. Udah nyata kayak gini terus di alur film kayak gini ya bosen dong. Tapi film itu bisa dijadikan sebagai pelarian ya, Kor. Banyak orang nonton film itu untuk lari sejenak lah nih jatuhnya dari kehidupan ya, yang mungkin berliku-liku gitu lah. Ya, mungkin dia ngerasain kayak kok hidup aku gini aja gitu kan. Jadi Ya jujur aku pernah gitu sih. ya, jadi kayak coba nonton film deh, gitu. Siapa tahu bisa ada sedikit perubahan dan itu mungkin cukup membantu ya beberapa orang. Iya, biar lebih tenang lah, relax. Berarti di sisi lain film ini juga bisa lah yang membuat Aura itu menjadikannya sebagai pelarian atau tempat healing lah. Bisa banget. Karena ya film itu tempat kita ngelupain Kenyataan sendiri. kehidupan kita yang nyata, yang lumayan bikin mumet. Nah, film ini nih tempat kita ngeluapin masalah, ngeluapin rasa sedih kita. Bisa juga tuh film. Berarti menurut Aura sendiri emang cukup relate juga ya film dijadikan sebagai pelarian. Tapi ada orang yang menjadikan film itu sebagai pelarian tapi malah dia berlarut-larut ke dalam film itu, apalagi filmnya fiksi. Aduh. Bahaya. Ya, cukup bahaya ya. Dia tuh bakal kehilangan keseimbangan nih antara dunia imajinasi dia sama realita dia. Dia tuh bisa juga sih jadi berimajinasi tinggi terus ngebandingin hidup dia sama alur fiksi dia itu. Berarti ya bahaya juga ya kan, nggak bisa ngebedain yang mana kenyataan yang mana fiksi itu. Bahaya sih, menurut aku juga bahaya. Aku sendiri nggak kayak gitu. Ya nih, bener nih. Bener nih. Kayak gitu kok. Nih
justru membuat aura jauh dari kenyataan? Keduanya bisa bener sih. Film itu bisa ngebuat kita jadi berimajinasi nih. Tapi yang seperti kita ketahui, film itu 50%-nya karangan atau rekayasa dari penulis naskahnya itu. Jadi kalau berlebihan berlarut dalam film itu bisa buat kita lupa hidup gitu. Jadi harus tahu aja ya takarannya mana gitu. Iya. Kan. Yang ini dunia, yang ini kenyataan, yang ini imajinasi. Iya. Nah, Ya. pokoknya kita juga nggak boleh terlalu ngebanding juga. Ngomong-ngomongin ngebandingin nih, apa akibatnya dari seseorang yang terlalu sering ngebandingin kisah hidup dia sama film? Aduh. Nah, kalau akibatnya sendiri ya, ada sih waktu penelitian ada aku temuin orang ini bisa ya dibilang kayak gimana ya, terlalu berimajinasi gitu loh. Jatuhnya kayak nggak bersyukur gitu. Kalau bagi aku ya, kayak nggak bersyukur kan. Ini nih hidup kita, yang alur hidup kita sekarang ini kan udah ada yang ngatur nih ya. Pasti ada yang ngatur. Terus kalau kita bandingin yang alur di film yang pastinya 50% rekayasa itu, ya nggak bakal masuk. Alur yang dibuat manusia ini kan belum tentu masuk dong ke dunia kita nyata ini. Iya, pastinya nggak masuk juga, apalagi ya fiksinya itu fiksi ada actionnya gitu kan. Itu nggak masuk sih. Gak masuk akal banget, namanya juga fiksi. Oke deh, Aura, mungkin itu aja makanya aku tanya-tanya. Oke. Sebelum itu kasih kata-kata dulu dong. Aduh, apa ya? buat kalian yang ngerasa bosen atau ya mungkin ada kegiatan luang, ya bisa diisi dengan nonton film. Film itu banyak plusnya lah, tapi ada juga sih minusnya. Intinya jangan deh berlarut dalam alur-alur film yang 50% rekayasa itu. Aku saranin jangan deh, buat sakit. Dan juga kalau semisal mau jadikan film itu pelarian, tolong diambil genrenya yang happy, Iya. jangan ya yang horor. Itu nama penyakit sih kayak gitu. Apalagi action, nanti kita bakalan pusing mikirin endingnya gimana. Makasih juga ya udah nemenin aku ngobrol podcast. Ih, aku nemenin nih. Iya dong, namanya nemenin. Gak mungkin aku ngomongin sendiri. Iya. Dan untuk semuanya yang udah nonton, saya ucapkan terima kasih. Dari sini kami Makasih. diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.